hampir buta dan hampir mati. Yes, itu judul videonya. Nggak ada hampir matinya sih ya. Karena kalau gue taruh mungkin bakal luar kuning ya. Dan itu tidak GG Gaming ya guys ya. Tahu lah YouTube gimana ya. Jujur ya, gue takut kalau misalnya kehilangan panca indera gitu ya. Apalagi kehilangan penglihatan gitu loh. Gue bakal panik gitu kayak waktu gue ngasih minyak mata gue. Dan itu emang kejadian yang goblok sih ya. Tapi itu bener, gue panik banget pas waktu itu ya. Karena gue takut kalau misalnya gue buta atau kehilangan panca indera gue. So, hampir buta dan hampir mati. Kejadiannya kayak gini. Gue lagi lari ngejar layangan ya kan. Terus ada tali di bawah gue yang gak gue lihat. Habis itu gue kepleset kena talinya. Dan gue jatuh. Dan di bawah ada paku. Dan gue gak kena. Ya itu aja guys ceritanya. Makasih. Canda-canda. Jadi ini sebenarnya ada beberapa kejadian yang bisa dibilang basic ya. Karena ini bisa terjadi sama siapapun. So, waktu itu hari Jumat ya kan. Gue bangun pagi. Gue beraktivitas kayak biasa lah ya. Ngedit, makan, main komputer. Pokoknya aktivitas biasa gue lah. Nah kan jam 12 tuh ya kan. Itu waktu sholat Jumat. Gue berangkat dong ya kan sholat Jumat. Pas sampai masjid ya gue kayak biasa aja gitu. Kayak ya udah duduk dengerin ceramah gitu loh. Waktu berlalu dan waktunya sholat ya kan. Pas gue berdiri masih biasa aja. Tapi gak lama kemudian gue ngerasa yang bener-bener bikin gue panik gitu. Penglihatan gue tiba-tiba jadi terang. Padahal ini tempat yang bisa dibilang tertutup gitu loh. Gue kayak kena flashbang tapi kayak pelan-pelan gitu. Kayak weng. Kayak pas buka pintu Genshin Impact lah. Itu benar-benar bikin gue panik gitu loh. Tapi sebelum jadi putih semua penglihatan gue tuh kayak geleng-geleng kepala gitu. Tapi gak ngefek sama sekali. Terus itu udah mulai panik kan. Gue langsung aja keluar dari barisan sholat itu. Kan gue itu sholatnya di lantai 2 ya. Jadi pas gue turun itu bener-bener serem banget. Gue pegangan gitu loh. Gue hampir kepleset juga kan. Tapi gue gak langsung keluar masjid. Karena tempat keluar masjidnya itu dibuat tempat sholat. Jadi gue ke kamar mandi tuh. Dan di situ gue takut banget. Gue kira gue bakal mati di situ loh. Karena putih penglihatannya gue udah kayak ditarik nyawa gue gitu loh. Tapi gak sakit. Cuma penglihatan gue jadi putih doang. Gue takut. Tapi juga kayak pasrah gitu loh. Kayak apakah di sini gue bakal mati? Ya udahlah. Tapi tiba-tiba penglihatan gue yang putih tadi itu mulai hilang. Walaupun masih samar-samar ya kan. Gue langsung keluar dari kamar mandi ya kan. Nyerobot barisan tuh gue langsung aja keluar. Gue pengen teriak tapi ya masa lagi sholat teriak gitu ya kan. Gue langsung pulang tuh ya kan. Jalan cepet gue dari masjid ke rumah. Soalnya kalau gue lari tuh takut jatuh. Pas udah sampai rumah gue langsung minta makan sama mak gue ya kan. Kayaknya nih ya, kayaknya itu gue telat makan gitu loh. Karena dari pagi ya, gue belum sarapan sama sekali. Dari bangun tidur sampai siang itu gue belum ngisi perut sama sekali. Gue cuma main, ngedit. Ya begitu aja. Jadi mungkin itu yang bikin penglihatan gue jadi putih. Nggak tahu juga sih ya. Jadi kalian yang belum makan dulu ya kan. Ngisi perut lah minimal lah. Apa kek minum kek. So, next hampir mati. Anjir banget ya, judulnya begini banget. Ini kejadian hampir semua orang bisa kena. Karena ini juga gue jadi hati-hati banget. So waktu itu gue di kamar, gue kayak biasalah beraktivitas biasa gitu loh. Main game. Ini emang aktivitas gue gak ada yang seru gitu loh. Cuman main, ngedit itu doang. Dan waktu itu gue lapar. Dan gak ada ciki-cikian di kamar gue. Kan kamar gue di lantai 2 ya. Jadi ya gue turun ya kan. Dan pas turun gue kepleset. Dan di depan gue ada paku. Dan gak kena lagi. Canda. Jadi pas gue turun ke tangga itu, gue kepleset di pas anak tangga terakhir. Dan gue langsung jatuh. Gubrak. Ujung tangganya itu kena pantat gue. Yang di belakang pantat gue itu loh. Dan itu gue langsung kestun. Kayak gak bisa gerak. Gue bener-bener terdiam di situ. Penglihatan gue langsung putih lagi. Kayak getar gitu loh. Gue gak bisa teriak juga karena gue masih merasa kestun gitu loh. Kayak shock gitu ya kan. Gue kira gue bakal mati lagi di situ kan. Tapi gak lama kemudian gue bisa gerak. Walaupun ada rasa sakit ya di pantat ya. Tapi ya gue lanjut beli jajan gitu loh. Dan sekarang gue hati-hati banget kalau misalnya turun tangga atau naik tangga. Hati-hati guys. So next kejadian ini bener-bener serem. Ini hampir buta. Bukan hampir mati. Tapi hampir mati juga mungkin. I don't know.
Jadi ada permainan yang sering banget dimainin di gang gua, yaitu buayaan. Bukan buaya yang aku cinta kamu selamanya, enggak, bukan itu, bukan. Kalau kalian nggak tahu buaya-buayaan, ini gua bakal jelasin. Simple sebenarnya mainnya ya. Jadi game ini nggak bisa dimainin 1 atau 2 orang. Game ini harus dimainin minimal 3 orang. Basic dari game ini kayak kena jaga lah. Yang kena ya jaga gitu. Tapi ini versi buayanya. Jadi di game ini ada 2 profesi, buayanya sama nelayan atau pelari. Jadi yang jadi buayanya itu harus ngejar ke orang lain sampai kesentuh. Nah, yang jadi pelarinya atau nelayannya itu harus naik ke tempat tinggi. Kalau pelari atau nelayan yang di tempat tinggi, buayanya nggak boleh nyentuh sama sekali gitu loh, nggak boleh pegang-pegang, nggak boleh. Loh, terus nanti gimana kenanya? Jadi kita buat peraturan sendiri, yaitu maksimal 3 detik atau 10 detik itu loh, baru boleh turun. Pokoknya nggak boleh lama-lama ada di atas. Nah, misalnya kesentuh sama buaya, nelayan ini gantian menjadi buayanya. Ya kayak gitulah basicnya, simple kan? Nah, gara-gara main buaya-buayaan ini, gua hampir buta gitu loh. Sedikit hampir buta sih ya. Di gang gua itu ya, ada kebiasaan bocil main tiap malam. Mau itu main polisi-polisian, petak gunung, gangsing. Pokoknya main dah. Nah, waktu malam itu kita main buaya-buayaan. Jadi ya, pas waktu itu gua jadi nelayan, yang berarti gua harus lari ya kan. Nah, teman gua ini itu ngejar gua. Kita sebut aja Dennis ya. Nah, waktu itu pas gua lari ya, gua itu larinya itu ke pagar. Pagarnya itu bukan pagar yang kecil gitu nih, kayak pagar tapi tembok, pagar beton lah. Nah, gua waktu itu kejebak sama si Dennis ini nih. Dia jadi boyanya kan. Gua kayak naik turun gitu loh, kayak ngeledekin ya. Di depan pagarnya juga ada sofa bekas gitu. Jadi gua ngeledekin gitu. Nah, pas gua di atas pagar, gua kedorong. Dan set, sebelah mata gua berdarah, kebeset paku. Jadi di pagarnya itu ada paku yang buat tanaman, tapi tanamannya udah nggak ada. Jadi sisa pakunya doang. Nah, gua karena itu gua teriak seketika di situ. Nangis kenceng banget gila karena ya sakit gitu loh. Dan itu kan depan rumahnya si Dennis ya. Dan emaknya Dennis ini langsung keluar dan ngebantuin gua pulang ke rumah gitu loh. Gua digendong. Pas sampai rumah gua, emak gua langsung keluar gitu loh, langsung ngobatin luka gua bareng temennya emak gua gitu loh, si emak Dennis ini loh. Baru di situ gua udah panik gitu loh karena takut kena mata gua ya kan, dan gua takutnya buta gitu loh. Tapi akhirnya gua diobatin dan gak selamat. Dan gua akhirnya jadi bajak laut. Enggak, canda. Gua selamat dari situ ya. Gua diobatin. Next kejadian, ini kejadian goblok banget sih, ini tolol banget. Gua pernah luka setengah muka. Ini nggak hampir mati tuh, nggak hampir buta. Ini goblok aja gitu, gua pengen ceritain aja gitu loh. Jadi muka gua tuh setengahnya itu berdarah semua. Itu sebelah kanan kalau nggak salah ya. Kejadiannya kenapa? Ini sangat-sangat goblok tolol gitu loh. Gua kan nge-skateboard ya. Skateboardnya itu jarang gua mainin. Gue selalu buat kayak pamer doang gitu loh, kayak duduk-duduk doang gitu loh di situ loh. Jarang gue jalanin. Otomatis ya rodanya nggak lancar ya kan. Nah, waktu itu lagi di gang, gue lagi di skateboard tuh ya kan. Itu sore-sore tuh. Gue lagi di skateboard dan gue lagi posisi kodok. Yes, posisi kodok, emang goblok banget gue. Nah, waktu itu ada kucing di depan mata gue gitu loh. Gue pengen elus, tapi gue terlalu mager untuk berdiri. Jadi pas gua di skateboard itu pas lagi gaya kodok, itu gua maju pakai tangan gua. Kan kalian tahu ya rodanya nggak sebagus atau selancar skateboard biasa. Jadi pas gua maju, hup, rodanya macet dan gua mencium bumi. Itu kenceng banget karena emang gue tolol banget sih. Dan jadilah gue penjahat di Batman gitu loh, Two-Face ya. Itu emang goblok banget sih. Hey yo guys, saya akhirnya video kelar juga. Sorry banget agak lama ya, agak lama sebulan, gak apa lah ya, dapat 2 bulan. So ya, sebenarnya bulan ini tuh gue ngerjain 3 video langsung. Jadi kemungkinan video selanjutnya itu bakal cepet keluarnya gitu loh, sekitar seminggu atau 2 mingguan. Jangan lupa makan teman-teman. Bagi yang belum makan, tolong makan dulu walaupun sedikit gak apa-apa, yang penting isi perut. Karena takutnya kejadiannya kayak gue gitu loh, telat makan kayaknya. Gak tau juga sih, soalnya gue bukan dokter anjir.
Thank you banget ya tuh PTW yang udah apa namanya ngasih ngirim fan art di Instagram. Ini fan art dari Agustus belum gue masukin, emang gila banget sih gue sih. So ya, mungkin itu aja yang mau gue sampein. Kalau gue bingung lagi mau ngomong apa. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe biasa. Aku Fuad, keep gaming. Jane.